Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Janabal kurama, masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para ustadz yang saya ta'zimi dan yang dimuliakan Allah, para pembina majelis ta'lim, para ketua dan seluruh pengurus majelis ta'lim yang hadir pada kesempatan siang hari ini, khususnya ketua dan seluruh pengurus majelis ta'lim Al-Hikmah selaku penyelenggara tabligh akbar pada kesempatan kali ini yang saya hormati, kepala, wakil kepala dan seluruh pengurus KDEI di Taipei yang saya hormati, jemaah sekalian, bapak-bapak, mas-mas yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, ibu-ibu, mbak-mbak yang ayu-ayu, baik yang guru maupun yang lemu-lemu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sungguh merupakan satu kebahagiaan tersendiri buat saya betapa saya yang dhaif ini ditakdirkan Allah untuk bisa menyapa, menjumpai saudara-saudara saya. Demi Allah, saya tidak merasa ini berada di negeri orang. Rasanya koyok ning tonggo sebelah. Soalnya kita wong burek-burek. Saya tuh bener gak rumongso nek nyebrang segoro. Soalnya numpak pesawat. Subhanallah, sampai-sampai saya gak bisa mengungkapkan perasaan di hati saya saking bahagianya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan. Sama-sama kita hadir bersilaturahim, bertolabul ilmi, dengan satu harapan mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin dirindukan oleh syurganya. Tadi acara diawali dengan pemotongan tumpeng. Ini merupakan satu lambang, merupakan satu isyarat. Kata orang Jawa, tumpeng itu artinya limang waktu kudu sing mempeng. Artinya kalau mengerjakan sholat maktubah yang limang waktu itu harus sungguh-sungguh, itu harus mempeng. Tumpeng itu bentuknya lincip. Lah kalau orang Bojonegoro, Tuban, Madiun, Ngawi itu lek ngarani lincip ndukur itu buceng. Buceng itu artinya nyebute sing kenceng. Artinya zikirnya harus yang sungguh-sungguh. Aja kaya arek-arek iku. Buceng iku lek pengen iso mlebu kudu kenceng. Ya artinya kalau ingin bisa benar-benar masuk kepada pemahaman hati, kekuatan hati, itu niatnya harus benar-benar kencang. Maka kata orang Jawa, tumpeng buceng itu diwadahi daun pisang namanya takir. Itu dari bahasa talkir, yang artinya kita suruh memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kegiatan semacam ini kelihatannya remeh. Sampeyan hanya sekedar lungguh, bersimpuh, tapi hati tawajuh. Kelihatannya hanya duduk-duduk, kata orang Bojonegoro, tengok-tengok, ngelimpruk, sikilmu mbok tekuk, tingkluk, ada yang sendak-sentuk mergo ngantuk. Tapi ternyata pulang dari sini nanti sampeyan semua bawa sesuatu yang namanya barokah. Orang tuh kadang kalau diomongin barokah suka gak percaya. Alah kata ustadz ya podo wae.
Padha wae kabeh kiai yo ngono. Sithik-sithik barokah, sithik-sithik barokah. Kalau ngaji itu mesti barokah. Barokah itu apa? Mohon maaf, barokah itu unsur terpenting dalam hidup manusia. Maka jangan sekali-kali meremehkan yang namanya barokah. Jangan menyepelekan yang namanya barokah. Memang barokah itu kayaknya tidak ketara. Orang ketok bahasa Indonesianya. Barokah itu tidak ketak. Terus kadung mbok guyu. Oke, barokah itu memang tidak kelihatan, tapi ada. Barokah ini kalau ketela, tapi bodoh. Ini cangkreng ngedur. Lo ketela, tapi bodoh. Ada, tapi nggak kelihatan. Tidak kelihatan, tapi ada. Kurang lebih gambarannya kayak cinta. Love. Cinta itu kan ada, tapi nggak kelihatan. Ketika dadamu berdebar-debar, hatimu selalu bergetar, jantungmu berdegup kencang, ada spirit yang menyala, ada semangat yang membara. Setiap jumpa dengan si dia, hatimu senggering-senggering. Itu berarti ada cinta di dadamu. Tapi cinta itu warnanya bagaimana? Hijau, coklat, biru, ungu, pink, ireng. Bagaimana bentuknya cinta? Kotak, bunder, lonjong, rengget-rengget. Pokoknya barokah seperti itu. Ono tapi ora ketok. Ora ketok tapi, ayo dijawab. Ono tapi ora ketok tapi ono. Contoh sing gampang kayak entut. Entut itu kan ada tapi nggak kelihatan. Kayak kumpul bareng-bareng sesek-sesekan, di irung kok ngoro bel, selengut, nyeng, di ambune khas. Maka biasanya setelah itu akan terjadi yang namanya tutwuri handayani. Sing ngentut buri, sing arep diarani. Barokah itu subhanallah, sama-sama kerjanya, sama-sama gajinya, jumlahnya sama, tapi kehidupannya tidak sama. Ini kadang satu barokah, satu tidak barokah. Yang belakang bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Yang belakang dengar suara saya? Ada orang sama-sama jadi TKW, gajinya sama, tapi kehidupannya itu bisa berbeda. Sing siji ku iso nyentel, iso tuku tanah, iso bangun omah, anake soleh-solehah, suaminya setia. Yang satu wis ndak dunung blas. Gaji ndak pernah nyentel, utang sak pirang-pirang, bojo dicolong wong. Ini yang satu barokah, yang satu ndak barokah. Mohon maaf. Sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama di pesantren. Waktu mondoknya sama, lamanya sama, misal 10 tahun. Tapi begitu pulang di masyarakat, itu jadinya bisa berbeda. Yang satu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, dikanggukno wong. Tapi yang satu sama sekali tidak direken sama masyarakat. Ini namanya satu barokah, satu enggak. Yang satu begitu pulang, langsung manfaat dan berkah ilmunya, betul-betul dibutuhkan nama masyarakat. Yang satu sama sekali tidak direken nama masyarakat. Masyarakat tidak sing doyan, selamatan aja tidak diundang. Sama-sama bisa ceramah, sama-sama bisa pidato. Siji laris, siji tidak payu. Loh, kalau perkara ceramah, perkara pidato banyak orang bisa, betul? Bahkan sampean pun misalnya menirukan ceramah saya persis, sampean hafalkan, sampean jiplak. Iso bro, iso. Ceramahnya bisa ditiru, sing gak kena ditiru itu payune. Ini namanya barokah. Halo. Maka untuk itu kesempatan kali ini saya disuruh ngisi pengajian. Sementara orang Jawa ada yang mengistilahkan dengan pakai bahasa krama, tiga boso promo pengaosan. Itu saya kurang seneng karena arti dan konotasinya berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lebih seneng pengajian daripada pengaosan. Karena kalau pengaosan itu yang datang dikasih kaos.
namanya pengaosan sing teko dikaosi. Tapi kalau pengajian itu yang datang dikasih haji-haji. Sampeyan lebih pilih mana? Dikasih haji-haji sama dikasih kaos? Kaos ya harap. Maaf, ini hanya sekedar bahasa pelesetan saya. Kalau pengaosan itu yang datang dikasih kaos. Bentar lagi rame-rame ini kampanye. Nanti banyak pengaosan-pengaosan dari partai-partai itu. Maka kalau di forum majelis taklim dimasuki partai politik, itu nggak bener, itu kurang pas. Partai apapun nggak boleh masuk ke majelis taklim. Namanya majelis taklim itu harus steril dari partai politik. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bukan pengaosan tapi pengajian. Kalau pengajian yang datang dikasih haji-haji. Halo? Tapi jangan salah paham. Haji-haji yang diberikan di forum semacam ini bukan berupa ake. Haji-haji ini duduk kol buntet, duduk merah delima, duduk pring petuk, duduk sabuk nogo sosro, duduk nogo sari. Haji-hajinya bukan pedang, bukan tombak, kiai pleret, bukan keris. Bukan. Tapi haji-haji yang diberikan dalam forum semacam ini adalah haji-haji kalimat tauhid. La ilaha illallah. Barang siapa yang pegang haji-haji kalimat tauhid ini dengan kuat, dengan mantap, dengan yakin, pasti dia akan menjadi orang yang beja. Beja bahasa Indonesianya, ya beja, bahagia, mulia, selamat dunia sampai akhirat. Sampai nanti dia bisa membuka pintu surga. Dan haji-haji kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah merupakan miftahul jannah, kuncinya syurga. Ini haji-haji penyelamat kita dunia akhirat, yang bisa membela kita dunia akhirat, memuliakan kita dunia akhirat. Selain haji-haji kalimat tauhid ini, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Bapak Ibu jamaah dan saudara-saudara yang saya hormati rahimakumullah, sampeyan punya haji-haji apapun, nanti di akhirat gak bisa membela sampeyan, gak bisa menyelamatkan sampeyan. Halo? Ayo misal sampeyan punya haji-haji apa? Pak, taman dua haji-haji jaran goyang, atau garangan goyang, atau bahkan kirek goyang, gak ada gunanya. Taman punya haji-haji semar mesem, semar mendem atau semar ngesing, gak bisa membela sampeyan, gak bisa menolong sampeyan di akhirat nanti. Bahkan di alam kubur pun gak bisa membela kita. Malaikat mungkar nakir yang sudah menghadang kita gak takut sama haji-haji sampeyan. Sampeyan punya jimat yang paling ampuh sekalipun, mungkar nakir gak takut. Sampeyan punya jimat apa? Tumbak, kiai pleret, mungkar nakir gak takut sama tumbak. Sampeyan punya keris, mungkar nakir gak takut sama keris. Apa mana kerismu bro? Gak lebih belas, mungkar nakir gak takut. Malaikat mungkar nakir gak takut sama keris kiai sengkelat, keris kiai pleret, keris kolom menyem, apalagi keris patih, keris biantoro, keris John, keris Dayanti, keris gak ada yang ditakutin. Yang bisa membela kita, menyelamatkan kita, memuliakan kita dunia akhirat adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, untuk mendapatkan haji-haji pembela dan penyelamat dunia akhirat tadi, jamaah rahimakumullah, caranya diantaranya kayak gini. Majelis taklim, baik secara langsung maupun ini di Taiwan lagi ramai on air, betul? Ini cara agar kita jadi orang baik. Allah itu kalau oke, diam. Ini satu bukti bahwa memang perempuan itu suka yang berdiri. Nanti ketika aku duduk diam, begitu berdiri semangat. Allah itu kalau menghendaki orang jadi baik, itu caranya diberi pemahaman tentang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Allah itu kalau menghendaki orang jadi baik, itu caranya diberi pemahaman yang mendalam tentang agama.
Agar supaya bisa paham yang mendalam tentang agama, satu-satunya cara harus rajin ngaji. Nanti kita akan mempunyai kecerdasan yang komplit. Ini saya ulang dulu keterangan yang sering saya sampaikan, yang dalam bahasa kekinian sering diistilahkan dengan intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. Understand? Sudah ngerti ya wis, pokoknya yes. Minimal kan ngelegakno aku. Yang ngelegake wong ku yo ganjaran. Karenanya saya ulang kata-katanya, tolong nanti semuanya semangat. Yes, oke? Okay? Kalau Anda semangat, saya ikut semangat. Tapi kalau Anda loyo, saya juga ikut loyo. Terutama mbak-mbak, aku kan tergantung kamu tuh saya. Kalau kamu oke, aku sih oke-oke aja. Kecerdasan lengkap dan komplit dimaksud itu adalah intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. Understand? Gak ngerti ya wes pokoknya. Tak kasih gambaran simpel. Ibarat orang sholat, tingkat cerdas intelektual itu asal benar syarat rukun dikerjakan, yang membatalkan ditinggalkan, itu baru tingkat intelektual. Kekhusyuan tidak ada. Halo. Tingkat emosional itu kalau syarat rukun dikerjakan, yang meninggalkan dibatalkan, sholatnya khudu' dan khusyuk. Tingkat intelektual, tingkat emosional. Kemudian tingkat yang tertinggi spiritual itu ketika sholat tadi diaplikasikan dalam sikap sehari-hari. Setelah mengerjakan sholat, perilakunya menjadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat sampeyan baca istighfar, astaghfirullahaladzim, itu membacanya benar, fasih, tartil, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, itu tingkat intelektual. Bagaimana melafadzkan sin, ta, wain, fa, ra, lafzul jalalah, tepat membacanya. Bukan ash, itu sin besar, ash, keliru, tapi kecil, as. Kemudian te, ini beda dengan T karena T astaghfirullahaladzim. Ini baru intelektual karena hanya berkaitan dengan kefasihan, berkaitan dengan tajwid. Mohon maaf, fasih lesannya belum tentu fasih pula hatinya. Kadang ada orang itu lesannya fasih tapi hatinya tidak karu-karuan. Mek salam, masya Allah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tapi kita wong itu ayu, matane plorok. Halo. Ada orang itu lesannya fasih tapi hatinya tidak fasih. Sholat tuh masya Allah fasihnya luar biasa. Baru takbiratul ihram medeni wong, tangan diangkat gek kaku ngececeng. Malaikat itu sampai bingung. Caranya malaikat itu takbir apa dadi kiper. Lesannya fasih tapi ternyata atine blangkrak tekan dindi. Ini baru intelektual. Halo. Tingkat emosional itu kalau istighfar tadi penuh penghayatan, dibaca lesan, dihayati dalam hati yang mendalam. Jadi lesan baca astaghfirullahaladzim, itu hatinya mohon maaf segala dosa, mohon ampun dengan sungguh-sungguh segala dosa kepada Allah, sambil istighfar astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni segala dosa hamba ya Allah. Terus dosa-dosanya dilapurno kabeh nang Allah, sambil istighfar, sambil laporan astaghfirullahaladzim, lapor mendem, lapor astagfirullahaladzim, lapor gendaan, lapor astagfirullahaladzim, lapor selingkuh. Ini penyakit umum ini. Laporan kabeh. Halo. Hoi. Astagfirullahaladzim, lapor nyolong duitnya majikan. Laporkan, ini namanya emosional. Nah, tingkat spiritual itu ketika istighfar di play oriented kan dalam sikap sehari-hari. Aku ngomong play oriented, paham? Nggak ngerti. Diaplikasikan dalam aplikasi, orang ngerti.
Diimplementasi juga harus. Berarti roh mutrasi berarti. Setelah istighfar, akhlaknya menjadi lebih baik, ibadahnya meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ini namanya komplit. Nah, dengan demikian, halo, kita nanti bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Makanya rajin ngaji, kumpul sama ustadz, kumpul sama kiai. Oke, tak ajak nyanyi dulu. Aku pengen roh, arek-arek iso nyanyi taga. Pakai bahasa Jawa nanti ditransit ke bahasa Indonesia. Coba nanti kalau bisa disambung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nanti kaitannya sama ngaji bareng-bareng. Tombo ati sampean pun bisiki wong nang jare. Oh. Sik. Ndak ngerti karepku itu limo. Karepku dudu ngono. Jadi malah aku lali sisan ini. Coba. Tombo ati Gose mungkin ini karo lali eling-eling iku limo Tombo ati kumpul kiai lho maksudku kumpul sinten Mbak? Kumpul kiai itu bersasat kumpul sama Nabi. Ngomong-ngomong bareng kiai itu sama dengan ngomong-ngomong bareng Nabi. Mujalasah dengan kiai itu ibarat mujalasah dengan Nabi. Memandang wajah kiai sama dengan memandang wajah Nabi. Tapi yang kiai beneran. Kiai sen temen lah, saya ngomong ini bukan kiai ini. Pak Yai. Harus numpak terus gerayai. Itu salahnya yang ngeluh. Salahnya yang manggung. Halo. Kiai yang benar. Maka yuhsyarul mar'u ma'aman habba. Orang itu besok di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang disenangi dan dikumpuli waktu di dunia. Kalau di dunia senang kumpul sama ulama, besok di akhirat pun juga akan dikumpulkan sama kiai alam ulama, insya Allah. Nah, agar supaya kita bisa benar-benar kumpul sama kiai, kumpul sama ulama, dunia dan di akhirat, aku pesen kalau zaman lagi pulang ke Indonesia, kalau sowan ke ustadz, sowan ke kiai, ke rumahnya kiai, iku aja kulino kok uang tok. Mestine ya kudu karo nyangking. Sampeyan kok salah terus dong. Nyangking pertanyaan. Ini urusannya ngaji kok. Nyangking gula. Ini urusan ngaji. Ada yang jawab tuh malah nyangking ngaplok. Ono sing terang-terangan duit. Berarti selama ini sama negatif penilaiannya sama kiai. Gua anggap kiai ku materialis ngono kuwi. Kok orang gendak. Mbok pikir kiai kene karo duit terus moh ngono piye kok. Ini negatif orang gendak. Oke, tak terusin dulu nyanyinya. Tombo ati kumpul kiai melu ngaji dilakoni. Itu kalau ditransit ke bahasa Indonesia ya obat. Bentar, langsung sholawat. Oke, sambil kita langsung sholawatan. Wes, tidak apa-apa. Sambil berinfak. Obat hati kumpul kiai ikut ngaji dijalani. Kabuane kabu enak. Enak sih sebenarnya enak. Cuman aku tuh kepingin teman-teman itu ikut sholawatan semua. Ayo Mbak, ini dunia
kata-katanya diganti. Halo. Mbok gak direken apa. Kata-katanya diganti. Tonggo, ati, kumpul, kiai, ini ono judulnya, ada pasangannya Arab. Ojo dolok-dolok. Pasangannya sholawat badar. Yuk. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Allah, seneng banget aku Mbak Mbak jak sholawatan kompak, bagus suaranya. Tepuk tangan untuk Mbak Mbak. Luar biasa, yang Mbak Mbaknya dapat nilai 95. Yang sebelah sana mas-masnya oleh biji 15. Enggak ada sholawatan dua. Makanya mulai dulu aku nggak pernah tertarik sama laki-laki. Mbak, itu kan ada rapnya lagu itu. Yuk bareng. Dialah pengasih, bagus. Besok dok, kalau aku dok ngamen ya. Sekarang kata-katanya tak rubah. Halo. Sopo wonge sregep ngaji uripe bakale aji. Artinya aji itu mulia. Rajin ngaji pasti akan jadi wong sing ngaji, jadi orang yang mulia, dimuliakan Allah, dimuliakan sesama manusia. Bukti yang rajin ngaji jadi ustadz, ustazah, jadi kiai, jadi bunyai, baru datang aja udah dikawal pasukan orang-orang. Nah karu-karuan. Bro, itu jangan diremehkan itu teman-teman saya yang kayak gitu, penampilan luarnya seperti itu sama nggak tahu kalau dalamnya lebih parah. Halo bro. Halo bro. Siapa ngerti? Kurang apa? Sunan Kalijaga ketika masih jadi beranda Lokajaya, tidak karu-karuan itu. Tapi begitu dapat hidayah dari Allah lantaran Sunan Bonang, Malik drastis dari Sunan Kalijaga. Minumnya air mineral, botol, gunung. Tuku-tuku dewe. Bedanya orang yang rajin ngaji sama yang tidak rajin ngaji, rajin nuntut ilmu. Tentu saja jadi ustadz, jadi pejabat kayak gitu enak, dimuliakan. Pangertene ditambah, ilmunya ditambah, jadi alim. Butuhane dicukupi. Rajin ngaji jadi ustadz, ustazah, jadi kiai, bunyai, kebutuhannya dicukupi nama Allah. Omahe apik, mobil duwe, bojo ayu, mangan enak, kerja ndak soro. Kok kan tau roh ana kiai jelek bekecot. Apa kiai nyuluh kodok. Enggak ada. Nyantai. Tapi cukup. Halo. Insya Allah nanti kalau sampean rajin ngaji, tambah rajin ngaji, cukup, pasti cukup kebutuhan sampean. Allah ini yang jamin. Indonya dirahmati akhirat
Allahumma sholli alaihi. Ini sedianya infaknya nanti di pertengahan, tapi karena panitia udah minta, gak masalah. Mohon maaf, kadang lagi nyanyi kayak gini ada yang mengelokkan. Ono sing ngalok, itu ustaz kok nyanyi, kiai kok nyanyi. Maaf, sing ngalok iku ancene cangkeme dhewe gak iso. Lihat dulu dong yang dinyanyiin apa. Kalau yang dinyanyiin lagu religi, ada filosofi, ada kandungan makna, bisa dicerna, diamalkan, manfaat, maslahah, ada berkah. Kenapa tidak? Gak kayak itu, maaf. Kalau lagi di Indonesia, di Jawa khususnya, habis azan, sambil nunggu orang-orang datang untuk sholat berjamaah, itu kan diisi pujian dulu, betul? Itu kan bukan nyanyi, tapi isinya nasihat, isinya petua, isinya pitutur. Itu baik apa baik? Makanya sing dikit-dikit ngomong ini bid'ah, cangkeme ngawur itu. Sorry, cangkem ke. Ini termasuk estafet dari metode dakwah para wali. Kan ini sekarang lagi banyak nih yang tahlil bid'ah, yasin bid'ah, istighosa bid'ah, peringatan maulid nabi bid'ah, selawatan bid'ah. Kan lebih banyak. Maunya nggak gitu, tak urut. Islam bisa merambah ke Nusantara. Halo? Itu yang membawa para wali, betul? Para wali itu dalam berdakwah gak direken. Lihat kondisinya masyarakat tuh gimana. Di antara metode dakwah dari para wali itu sehingga bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat kala itu pakai persuasi budaya yang sangat lembut, tanpa konflik, tanpa kekerasan, tapi lewat budaya. Di antaranya pakai tembang. Sampai sekarang pun zaman udah ke Taipei, zaman udah ke Taiwan, sampai masih ingat betul itu banyak tembang warisan dari para wali. Ada tembang yang judulnya Ilir, ada Jamuran, ada Padang Bulan, ada Gundul-gundul, ono cublek-cublek, ono seluku-seluku, ono turi-turi. Masih hafal kan? Ini metode dakwah dari para wali. Tolong diperhatikan, para wali dalam mensyiarkan Islam di Nusantara, ajak-ajak iman, ihsan, i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya, itu memang kayaknya dipilih-pilih, dipilah-pilah, tapi ternyata nggak dipisah. Ini agama, ini budaya, ini Islam, ini tradisi, ini Muslim, ini pribumi. Itu tidak dipertentangkan, tapi dipadukan, dijodohkan, sehingga masyarakat bisa menerima. Islam cepat meluas. Dadeke masyarakat bersatu, guyup, rukun, tentrem. Maka majelis taklimmu kalau kepingin bisa bersatu, guyup, rukun, tentrem, iku lek ngundang kiai ojo angger. Jangan sembarangan. Nek iso kiai sing model ngene iki. Artinya model ngene iki itu model kebijakan para wali, ngono lho, Bro. Saya ngomong model ngene iki lah, enggak ngomong model Anwar Zahid kan. Kok kemenyek temen wong Anwar Zahid bukan kiai kok. Model ngene iki itu artinya model kebijakan para wali. Jadi jenius. Jamaah yang macam-macam kelompok, macam-macam etnis, macam-macam ormas, macam-macam partai disatukan. Tidak memperbesar perbedaan, tapi mencari titik kesamaan. Dalam hal-hal yang sepakat, kerjasama, bareng-bareng. Halo?
Kalau ada temen yang sakit, ada masalah sosial, yuk bareng-bareng. Gak usah kadek membeda-bedakan. Itu hijau, itu merah, itu kuning, itu coklat. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak sepakat, tasamu, saling menghormati, saling menghargai. Understand? Ini kebijakan yang harus kita contoh. Kayak ini, dulur-dulur ini mau kok hadroan, dong ngeplai terbang. Loh ya toh, ini terbang kok buat keplai. Ini juga kebijakan dari para wali, para kiai dulu. Mas, kalau sampean ngeplai kok ngeplai uang, itu namanya biadab. Uang kok dikeplai, biadab. Nah, para wali, para kiai bijak. Daripada ngeplai uang, dosa dialihkan, ngeplai terbang. Sak kemengmu ya. Nanti abuh tanganmu ramah salah. Akhirnya tidak lagi biadab, tapi malah beradab, jadi peradaban, sampai sekarang jadi budaya. Nah, agar tidak sia-sia sekedar keplak-keplak rebana saja tanpa ada artinya, dibarengi dzikir, dibarengi sholawat, sehingga berkah, ada pahala. Paham nggak betul? Ini seperti ini, jangan dikatakan terus bid'ah. Ini mbora direken no. Sama tak kandani yo, ono penyanyi Nasrani di agamanya aslinya di London, Inggris, namanya Kate Stevens. Ini sekarang udah masuk Islam, ganti nama jadi Muhammad Yusuf Islam. Itu dia yang di London, Inggris itu masih baru belajar hadroh sama rebana sama sholawatan. Di sini udah mulai dulu. Orang Indonesia itu mbah baik, biar terus do sholawatan, do hadrohan. Berarti secara budaya tua kita daripada mereka. Tapi sekarang terbalik, anak-anak tuh malah yang dicontoh budaya-budaya mereka kehilangan jati diri, tradisi-tradisi tinggalan salafus salih itu malah ditinggalkan. Woi, kayak sampean mbak-mbak, ibu yang udah punya suami, sampean kerawus suami itu juga biadab itu namanya. Suami kok dikerawus, sampean nyelatu bojo itu ya biadab. Wong bojo sing ngetengi kuwe kok dikerawus itu gimana? Biadab. Nah, para wali dan para kiai bijak. Sekarang podo-podo ngobahke lambe, sama-sama keluar suara, keluar energi. Yuk, gawe tahlilan wae, gawe yasinan wae, gawe istighosah, gawe zikir, gawe sholawat, sehingga bibirmu tidak lagi biadab, tapi beradab sayang. Berkah, ada nilai pahala. Maka sekali lagi kalau ada yang mengatakan itu orang zikir itu baca kalimat thayyibah, orang tahlil kan juga baca kalimat thayyibah, betul? Sholawat juga mendoakan yang dibaca baik. Ada yang mengatakan itu bid'ah, syirik, macam-macam. Jawab, no, I reckon you. Orang kita yang kita lakukan baik, iya kalau misuh-misuh itu jelek. Halo? Maka hidup di zaman kayak gini, lebih-lebih zaman di negeri orang, banyak sekali ajaran-ajaran yang menyerang sampeyan, yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul? Hati-hati, saya mengingatkan, tolong diperhatikan. Sekarang tuh banyak aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Banyak tuh yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya saya pesan, halo? Kalau baju zaman boleh beli yang baru, pakai mode yang baru, monggo. Kalau rumah boleh bikin baru, tipe baru, monggo. Kendaraan boleh beli yang baru, tapi untuk ajaran agama, akidah, ikut yang lawas. Selamat sampean. Nggak usah ikut yang baru. Sing anyar ku model-model sama nut, uripmu malah modal. Juga kadang-kadang mereka tuh berani menyalahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu imam madhab yang diakui oleh ulama sedunia. Kadang berani ngomong Imam Syafi'i itu salah. Subhanallah. Padahal yang berani menyalahkan itu kepandaiannya. Saya luwih pinter Imam Samudra. Kok berani menyalahkan Imam Syafi'i? Yang greget wong kok. Halo? Tahlil ndak oleh, yasin ndak oleh, manaqib ndak oleh, sholawat ndak oleh, tapi ngebom ora apa-apa. Dia ngebomnya ngawur, masjid dibom, ngawur, gereja dibom, ngawur, wihara pura, tempat-tempat ibadah dibom, hotel dibom, sekolahan dibom, pasar dibom, yang durung dibom ini kari WC umum.
Ini nanti kalau wis umum dibom, pakai wong loro weteng. Arep ngisi ora wani. Maka saya ulang, Mbak E tolong, Mbak E, kalau baju boleh beli yang baru, Mbak, beli yang mode terbaru, please. Biar kelihatan modis gitu loh. Asal kreditnya ojo nemen-nemen. Monggo, mode baru, gaya baru, monggo, asal tetap nutup kayak gini. Subhanallah, saya bangga betul betapa saudara-saudara saya walaupun di negeri orang tapi busana muslimah semua. Inilah cermin-cermin perempuan penghuni surga. Allahumma, ini lambang wanita-wanita penduduk surga. Allahumma. Tapi mohon maaf, sampean pakaiannya kayak gini, itu di mana-mana pakaiannya gini apa di pengajian toh? Pengajian toh? Berarti kalau di luar pengajian berbeda kadang-kadang. Halo, saya sekedar mengingatkan, bukankah, saya taruh mama dicek. Rasulullah udah mengingatkan, salah satu faktor penyebab perempuan masuk neraka itu gara-gara aurat, betul? Betul. Jaga semampunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini memang zaman akhir Rasulullah sudah memprediksi nanti banyak nisaun kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilat. Nggak ngerti ya, Gus. Aku mau apa pun neraka tidak. Banyak perempuan yang kelihatannya berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Ketoke pakaian tapi sejatine wudo. Kok bisa? Iya, memang pakaiannya model transparan, tembus pandang, nyerawang, merancang, menantang, merangsang, bikin tegang. Yo gede kadang ngombor-ngombor, tapi bahannya itu loh. Orang rangkep Pak. Allah, Mbak, saya itu udah kadung dipanggil Ustad. Ada Yosef no. Kalau lagi lihat perempuan yang gaya pakaian model kayak gitu tuh hati saya ya Allah seneng. Maksudnya seneng nasihati, seneng nuturi. Ya Allah. Kadang-kadang Bogor itu beliannya sampai sore dodo. Sing tengen sinabung, sing kiwa kelut. Waduh beli dose. Di kelambi itu ngini, berarti kita untuk kaya harap mencolok. Sumpah mas, aku lagi ketok model menunggu. Bisa saya cuma doa dan doa. Besok kuming dongo, ya Allah, muka-muka dicolok dikire. Nanti kewel karuan. Kita prihatin bener. Aneh-aneh itu sekarang perempuan. Kadang kalau nggak gitu pakaiannya itu modelnya melefet, nafret, full press body. Itu bahasa Inggrisnya kan pating pecotot. Aneh-aneh itu kadang ngisor rapet, dukur mengo, dukur rapet, ngisor mengo, ngisor dukur rapet, tengah masuk angin. Ada yang pakai rok mini, yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Woi. Mana wong lanang yo seneng-seneng aja bro ya. Iya, karena sebaik-baik pakaian perempuan itu bagi laki-laki masih lebih baik kalau dia nggak berpakaian. Apa enggak boleh toh Pak berhias berdandan bagi perempuan? Boleh, tapi jangan overacting. Jangan berlebih-lebihan. Bukankah Al-Quran memberi batasan? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Overacting. Pakai parfum boleh enggak? Boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. 2 botol dipakai sekaligus. Dan waktu itu kau mabel mesti dirasani wong. Mayat endi ya.
Pakai bedak boleh, tapi jangan terlalu tebel 25 cm. Woi. Pakai lipstick boleh enggak? Boleh. Tapi namanya pemanis bibir ya sekedar aja. Jangan berlebih-lebihan, abang berwarna merah membara kayak habis makan darah. Itu cewek apa Dracula? Perempuan sekarang tuh aneh-aneh. Dulu mbak, dulu perempuan itu kalau kepingin kelihatan indah bulu matanya, bulu mata tuh bahasa Inggrisnya idep. Idep itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggrisnya idep. Itu dulu itu cukup pakai jepitan, dijepit, mari ngono dijepit, saiki ndak.